Halo elemen, kali ini kita coba bahas penentuan akurasi secara tidak langsung. Akurasi adalah kedekatan suatu hasil pengujian atau rata hasil pengujian ke nilai yang sebenarnya. Akurasi ini dapat ditentukan dengan dua cara, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, ini adalah perbandingan dua metode beda prinsip. Uji F atau Fisher test ini untuk uji presisi, dan uji T ini untuk uji akurasi. Sedangkan secara langsung ini meliputi dua hal. Satu, dengan certified reference material. Penentuan persen trueness atau bias. CRM perlakukan seperti sampel. Jadi ketika kita mengukur CRM, itu yang kita hitung adalah persen trueness. Rata-rata hasil dibagi nilai percent value dari CRM tersebut kalikan 100%. Sedangkan persen bias ini sama dengan hasil dikurangi dengan nilai CRM dibagi dengan CRM kali 100%. Secara langsung bisa juga kita tentukan dengan spiking. Spiking dengan larutan standar tersebut ini bisa dilakukan pre-spiking dan post-spiking. Pre-spiking itu adalah menambahkan larutan standar ke dalam sampel, kemudian sampel tersebut dilakukan pre-treatment dan preparasi. Ketemu hasilnya berapa? Sementara post-packing, sampel tersebut dilakukan pre-treatment, preparasi, kemudian setelah dalam bentuk larutan ditambahkan spaking, larutan standar. Ini adalah post spaking. Nah, persen recovery ini dihitung kadar dari sampel plus spike dikurangi kadar sampel dibagi kadar spike kalikan 100%. Atau persen recovery ini hasil dibagi target kalikan 100%. Uji F ini digunakan untuk mengetahui perbandingan sebaran dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian suatu sampel. Uji F merupakan perbandingan dua simpangan baku data hasil pengulangan pengujian. Ini kita hitung F hitungnya. F hitung itu sama dengan SD1 kuadrat dibagi SD2 kuadrat, di mana SD1 harus lebih besar dari SD2. F tabel kita hitung dengan Excel, kita bisa hitung di kolom active cell sama dengan FINV dengan tingkat kepercayaan 95%, artinya standar errornya 0,05 atau 5%. Tingkat derajat kebebasannya N-1. Dan persyaratannya adalah F hitung kurang dari F tabel, maka presisi tidak beda nyata. Dengan membandingkan kedua simpangan baku data hasil pengulangan pengujian, maka presisi dapat diketahui hampir sama atau beda nyata. Hasil uji F digunakan untuk menentukan pemilihan uji selanjutnya, yaitu uji T atau uji Cochrane test. Bila rata dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian dibandingkan dengan menggunakan uji T, maka dapat diketahui bias dari kedua kumpulan data tersebut. Secara umum uji T yang digunakan adalah student t-test untuk perbandingan dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian yang saling independen dengan simpangan baku SD yang tidak beda nyata. Cochrane variant of
t-test digunakan ketika dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian yang saling independen memiliki simpangan baku SD beda nyata. Student t-test untuk jumlah pengulangan pengujian kecil, degree of freedom N1, N2 kurang dari 30, di mana SD1 dan SD2 disimpulkan tidak beda nyata berdasarkan uji F. Maka perbandingan dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian adalah T hitung absolute value atau harga mutlak rata-rata hasil X1 dikurangi X2 dibagi SD gabungan akar 1/N1 ditambah 1/N2, di mana SD gabungan adalah akar dari N-1 kalikan SD1 kuadrat ditambah N2 minus 1 SD2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. T hitung ini kurang dari T tabel, rata tidak beda nyata. Kesimpulannya bias tidak beda nyata. Dengan tingkat kepercayaan 95%, T tabel dihitung dengan derajat kebebasan N1 ditambah N2 kurangi 2. Ketika pengujian melalui Cochrane t-test diterapkan untuk membandingkan dua kumpulan data hasil pengulangan pengujian di mana N1 N2 kurang dari 30, sedangkan SD1 dan SD2 memiliki perbedaan beda nyata berdasarkan uji F. T hitung sama dengan harga mutlak X1 dikurangi X2 dibagi akar dari SD1 kuadrat dibagi N1 ditambah SD2 kuadrat dibagi N2, di mana degree of freedom ini sama dengan SD1 kuadrat dibagi N1 ditambah SD2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dibagi SD1 kuadrat dibagi N1 kuadrat dibagi dari N1 plus 1 ditambah SD2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dibagi N2 plus 1 dikurangi 2. Dengan tingkat kepercayaan 95%, T tabel diperoleh dari T alpha degree of freedom. T hitung kurang dari T tabel, rata tidak beda nyata. Kesimpulannya bias tidak beda nyata. Kita coba terapkan di dalam laboratorium. Perbandingan hasil pengujian COD dilakukan 10 kali, analis 1 dan analis 2 dengan satuan miligram per liter. Kita lihat di dalam tabel hasil dari analis 1 10,2, 10,7, 10,5, 9,9, 9,0, 11,2, 11,5, 10,9, 8,9 dan 10,6. Rata-ratanya 10,34 dan simpangan bakunya 0,863. Analis 2 mengukur COD juga. Hasilnya 9,7, 9,0, 10,2, 10,3, 10,8, 11,1, 9,4, 9,2, 9,8, 10,2. Rata-ratanya 9,97. Simpangan bakunya 0,678. Kita hitung F-testnya. Tadi udah saya sampaikan, F hitung itu sama dengan SD1 kuadrat dibagi SD2 kuadrat. Kita lihat SD-nya. Yang terbesar adalah analis 1, 0,863. Dikuadratkan, dibagi dengan 0,678 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1,62. Di mana F tabel kita hitung sama dengan F dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Dengan demikian F
tabel kita hitung 3,18. Karena F hitung ini kurang dari F tabel, maka presisi tidak beda nyata. T-test kita hitung. SD gabungan dengan rumusan yang tadi sudah saya sampaikan sama dengan 0,776. T hitung kita masukkan. Jadi kalau gitu rata-rata hasil 10,34 dikurangi 9,97, ini absolute value, dibagi dengan 0,776 dikalikan dengan akar 1/9 ditambah 1/9 sama dengan 1,066. T tabel kita hitung hasilnya 2,101. T tabel kita hitung hasilnya 2,101. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka rata akurasi tidak beda nyata. Bila rata dan simpangan baku telah diuji secara statistika dan memiliki kesimpulan tidak beda nyata, maka kedua kumpulan data hasil pengulangan pengujian oleh kedua orang analis tersebut mempunyai reprodusibilitas yang baik. Kita lihat coba dalam perbandingan dua kumpulan data hasil pengujian. Pada kuadran 1, akurasi dan presisi tinggi, bias dan kesalahan acak kecil. Maka distribusi normal ini antara 1 dan 2 akan berimbang. Pada kuadran 2, akurasi tinggi dan presisi rendah. Artinya bias kecil dan kesalahan acak besar. Jadi kalau kita lihat rata dari suatu dua kumpulan data ini berimpit, tetapi standar deviasinya berbeda. Kita lihat di dalam kuadran 3. Kuadran 3 ini akurasi dan presisi rendah. Artinya bias dan kesalahan acak besar. Jadi kalau gitu antara standar deviasi dan rata-rata analis 1 dan analis 2 ini berbeda. Yang keempat adalah akurasi rendah dan presisi tinggi. Artinya bias besar tetapi kesalahan acak kecil. Ini artinya SD-nya sama, rata-ratanya berbeda. Ini kemungkinan dua kumpulan data hasil pengujian yang bisa kita bandingkan dengan uji F dan uji T. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.